Mari kita sambut penampilan adik-anak kita dari MTS Nursada Marapokot. Inilah tari kreasi mereka untuk memanjakan kita semua di Gebiar Malam Tahun Baru 2023. Mari kita sambut mereka dengan aplaus yang meriah. Kita pilih untuk kaya baik.
dengan si kau coba bersama Olimo kita saat sisa selatan Bela 2019 maju lemon atau mati Mailimo saat kita pilih baik dan generasi Bela maju nenek asal bosok Mari kita pilih Tasomolo Mari kita pilih untuk kaya luar biasa. Kita berbuat jiwali Mari kita pilih untuk kaya Karo itu Kaya suara kita Bolo tahu doa kita dari tua kanemo lagonete Mai sai kita sare dulu bena Mari kita mapakali lima Kowe dulu tahu bisa Kae Mai sai kita sare dulu bena Solo bapak lele ngasih kapadeko Oleh dulu tahu molo Kae Ya Bapak Ibu, ada hal yang membanggakan kita selain kita menikmati persembahan Derekreasi. Lipa Dowik atas perjuangan Pemda dan para pemerhati. Lipa Dowik kita sudah dikenal di kancah nasional. Mari kita beri aplaus luar biasa. Bela beli Nagekeo. Selain Lipa Dowik, Nagekeo punya Talapoi dan juga Ragi Boawai yang saat ini mulai dikenal dan dikenakan tidak hanya oleh orang Nagekeo tetapi bahkan oleh orang-orang terkenal di Nusantara ini. Baik, bersiap-siap. Ya, bersiap-siap atraksi lompat harimau. Kami perkenankan teman-teman dari The Ragas Band untuk kembali tampil untuk memanjakan seluruh warga ibu kota, baik yang hadir di lapangan berdikari ini maupun yang ada di rumah sejauh bisa mendengar dan menikmati semua yang ada di lapangan berdikari. Baik, saya dikonfirmasi untuk penampilan atraksi lompat harimau masih dipersiapkan. Abang Kas, tokoh muda inspiratif dan kreatif Nagekeo sudah ada di lapangan ini kah? Abang Kasianus sudah ada? Baik, setelah ini, setelah penampilan Awi dan teman-teman The Ragas Band, kita akan mendengar kisah inspiratif yang luar biasa yang juga mengangkat nama Nagekeo kita oleh tokoh muda inspiratif dan kreatif Nagekeo. Ya, di menit ke-41 lepas dari pukul 21 waktu di lapangan berdikari saat ini. Inilah persembahan suara Mas Awi The Ragas Band.
Mana tepuk tangannya? Terima kasih luar biasa. Bapak Ibu warga ibu kota, ada 2 orang sahabat sedang melakukan perjalanan. Tibalah mereka di pantai dan berjalan sepanjang pesisir pantai. Terjadilah pertengkaran di antara keduanya dan salah seorang menampar sahabatnya. Sahabat yang ditampar itu menulis di atas pasir, "Hari ini saya ditampar oleh sahabat saya." Keduanya terus melakukan perjalanan dan menyeberangi sebuah sungai. Teman yang ditampar tersebut nyaris tenggelam dan ditolong oleh sahabat yang menamparnya itu. Teman yang ditolong lalu memahat di sebuah tebing. "Hari ini aku ditolong oleh sahabatku." Temannya bingung dan bertanya, "Kenapa ketika aku menamparmu, engkau menulis di atas pasir? Sedangkan saat aku menolongmu, engkau memahat di tebing batu?" Jawab sahabatnya, "Ketika engkau membuat salah, aku menulis di atas pasir karena akan datang ombak dan menghapus semuanya. Dan ketika kebaikan dibuat dan terpahat pada batu karang, maka ia takkan lekang oleh waktu." Sebuah kisah inspiratif, dan mari kita sambut. Inilah tokoh muda inspiratif Nagakeo dalam kisah inspiratif untuk kita di Gebiar Malam Tahun Baru. Mari kita jemput dan tepukkan tangan yang meriah Bung Kasianus. Mari kita tepuk tangan Bung Kasianus. Kami jemput untuk membagikan kisah inspiratif di malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Warga Nagakeo, selamat malam. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia kepada saya untuk memberikan sebuah kisah inspiratif. Saya berpikir bahwa masih banyak kisah-kisah inspiratif yang dimiliki oleh teman-teman, oleh Bapak Ibu yang lain yang tidak sempat digali oleh kita semua yang menjadi contoh untuk anak-anak muda. Saya kemarin ditelepon oleh panitia bagaimana berbagi kisah inspiratif tentang kerja-kerja kita, bagaimana membangun anak muda di Nagakeo. Dalam waktu 2 tahun terakhir ini, saya mulai bergerak di Nagakeo dengan semboyan kita menjadi petani muda keren. Pada saat sekarang sudah kurang lebih 2 tahun saya bergerak dalam bidang pertanian dengan mendirikan sebuah lembaga yang namanya Brit Academy. Brit Academy dengan inisiatif dari kami bahwa kalau dalam terjemahan kita itu sebagai jembatan perubahan. Kenapa ide ini saya ambil? Karena setelah kurang lebih 3 tahun saya berhenti dari sebuah lembaga LSM. Kemudian saya ingin kembali ke dunia pertanian karena hasil pemetaan saya bahwa dengan riset yang diberikan oleh beberapa lembaga bahwa dunia pertanian itu sebuah profesi yang tidak dipertentangkan oleh siapapun. Kenapa saya mengambil ini? Karena pertanian ini pada saat sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muda, yang mana hasil riset
itu yang usia 45 tahun ke atas itu 70% yang terjun dalam dunia pertanian. Di bawah 45 itu hanya 30-40% yang mulai yang masih aktif dalam dunia pertanian, sedangkan anak-anak muda semua sudah mulai sedikit demi sedikit meninggalkan dunia pertanian, yang menyatakan bahwa menjadi petani itu miskin, menjadi petani itu tidak keren, menjadi petani itu kotor. Saya mencoba dengan lembaga yang saya miliki, dalam kurung waktu hampir 2 tahun ini sudah kurang lebih hampir 70-an anak muda yang kita latih dan ditempatkan di sebuah lembaga yang berlokasi di Watu Abe yang namanya Brit Academy. Lembaga ini bukan soal melatih tentang bagaimana cara teknik budidayanya dari pertanian yang ada, tetapi di lembaga ini melatih bagaimana karakter yang ada pada anak muda, yang mana bahwa mereka pada saat sekarang mulai meninggalkan dunia pertanian supaya mereka kembali kepada dunia pertanian. Dan saat sekarang yang mana pada sudah kurang lebih saya kerjasama dengan satu lembaga Plan Internasional, kemudian dengan beberapa teman-teman tingkat desa, kemudian kita melatih bahwa sebenarnya anak muda ini sangat intens untuk ke dunia pertanian, tetapi karakter mereka ini harus dibentuk, yang mana di lembaga yang kita bentuk ini mereka dilatih selama kurang lebih 2 bulan, kemudian masuk harus bangun pagi jam 5, masuk kebun, kemudian keluar jam 8, kemudian masuk lagi jam 9 istirahat, sore lagi masuk lagi. Dan dari hasil ini kurang lebih ada 60-an anak-anak muda sudah bisa menjadi petani-petani muda yang keren. Pada kesempatan ini saya perlu menyampaikan bahwa banyak pada saat ini saya sering menasihatkan anak-anak muda bahwa menjadi petani itu sebuah profesi yang tidak dipertentangkan oleh siapapun. Karena ketika orang menjadi pejabat, entah dia menjadi bupati, menjadi kapolres, ketika dia menjadi petani itu tidak ada yang marah. Ketika dia menjadi kapolres atau bupati atau pejabat, dia sambil bekerja di lembaga lain, itu akan dipertentangkan oleh siapapun. Dia jadi kapolres, jadi bupati, jadi pejabat, sambil jadi kontraktor, itu akan ribut. Jadi DPR sambil kontraktor atau bekerja di desa atau sambil guru, itu akan ribut. Tetapi ketika dia menjadi DPR, menjadi kontraktor, menjadi polisi, sambil menjadi petani, malahan orang akan memberikan jempol. Dan saat ini saya perlu menyampaikan bahwa ketika resesi COVID kemarin, sektor pertanian itu merupakan salah satu sektor yang sangat eksis ketika kita dilanda COVID. Dan 2023 itu sudah diramalkan oleh dunia bahwa kita akan terjadi resesi yang besar-besaran. Tetapi saya yakin bahwa sektor pertanian ini menjadi sebuah sektor yang akan tetap eksis dan akan tetap jaya walaupun dilanda oleh resesi. Pada saat ini saya sangat mengharapkan bahwa anak-anak muda diharapkan selamat malam.
untuk tidak boleh malu menjadi petani. Saya sering berdiskusi dengan anak-anak muda bahwa orang selalu mengatakan bahwa menjadi pegawai itu hidupnya akan lebih baik. Menjadi pegawai itu pasti kondisi kehidupannya akan lebih bagus. Ketika saya bertanya bahwa menjadi pegawai gajinya tetap, tetapi kantornya jelas. Tetapi sering saya diskusi ketika kita menjadi petani, kantornya jelas atau tidak, banyaknya orang mengatakan kantornya tidak jelas. Tetapi saya yakin ketika kita mengatakan bahwa petani kantor jelas, saya yakin petani hidup akan lebih baik daripada pegawai. Karena ini tuh sudah dibuktikan oleh beberapa teman-teman hasil jebolan di Brit Academy. Dan saya yakin di antara ini, di antara teman-teman yang berprofesi sebagai petani, yakin bahwa menjadi petani pasti hidup lebih baik. Kisah ini saya coba berbagi dan saya mendirikan ini karena satu ide saya ketika saya selesai, saya ingin menjadi petani, saya coba mengelilingi. Ternyata dalam keliling saya itu saya mencoba menanyakan beberapa petani-petani sukses. Banyak orang yang tidak menularkan ilmu secara terbuka. Banyak petani sukses di bayi ini, ketika saya tanya ini bibit apa, pupuknya bagaimana apa, tidak ada satupun, mungkin labelnya akan dibuka. Sehingga saya mencoba, kenapa hal ini bisa terjadi? Sehingga saya coba mendirikan sebuah lembaga ini, moga-moga dari lembaga ini menjadi terbuka dan memberikan informasi secara baik, secara jelas kepada anak-anak muda agar dia bisa menjadi sukses untuk ke depan. Sehingga dia tidak perlu malu menjadi petani. Karena salah satu peluang kerja terbesar di dataran Flores, di Nagekeo, itu di sektor pertanian dan peternakan. Sebagai akhirnya saya perlu menyampaikan bahwa kita punya slogan, orang mengatakan untuk anak-anak muda bahwa kalau di NTT itu musim kering, tanah kering. Tetapi kita punya slogan bahwa musim dan tanah boleh kering, tetapi bagi anak-anak muda, dompet kita tidak boleh kering. Terima kasih, selamat malam untuk kita semua. Luar biasa. Luar biasa. Sebuah pertanyaan refleksi di akhir tahun dan menjelang tahun baru ini. Malukah kita menjadi petani? Malukah kita menjadi petani? Sementara kata ketua panitia orang muda ibu kota, Adik Arif tadi, pertanian menjadi salah satu potensi yang dimiliki oleh Nagekeo kita tercinta. Jangan malu jadi petani, jadilah petani profesional. Itu yang menjadi pesan inspiratif dari Bung Kasianus untuk kita semua. Baik, adik-adik dari Manbai untuk bersiap mempersembahkan tariannya. Dan saya persilakan kepada kru Ragas Band untuk kembali ke atas pentas. Sebelumnya saya menyapa, selamat malam, Kobo Mode, Viendia, Bapak Wakil Bupati Nagekeo bersama Ibu. Mari kita salam dengan aplaus yang meriah. Tepukan tangan dari kita. Selamat malam Bapak Kabas Ops Polres Nagekeo. Selamat malam Bapak Kasat Pol PP Kabupaten Nagekeo, Bapak Ustadz Askar yang saat ini sudah berada di atas panggung. Ya, kita lebih fleksibel ya. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita lebih merapat, kalau boleh kita lebih merapat ke sini. Dan buat yang mau bergoyang dangdut, berikut ini ada sebuah persembahan lagu dangdut dari Ragas Band. Kita dipersilakan untuk mari, yang mau goyang mari kita goyang. Kita merawatkan suasana di malam hari ini. Kita tidak usah terlalu kaku, tidak usah terlalu formal. Malam hari ini adalah malam sukacita kita, warga ibu kota. Ya, saya mengajak Bapak Ibu yang punya hobi goyang dangdut,
Ayo kita mainkan di atas matras ini. Oke, selamat malam bayi. Sekali lagi, selamat malam. Malam. Kurang keras suaranya. Selamat malam. Kita terlalu jauh ya. Mungkin jawab, cuman saya tidak dengar. Kita terlalu jauh. Mungkin yang mau mendekat, silakan. Yang mau merapat, silakan. Atau biar saya turun saja. Saya rasa terlalu jauh, saya nyanyi sendiri di atas. Saya happy sendiri di atas dan yang lain duduk di sini. Kita nyanyi sama-sama. Bapak selamat malam. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Saya yakin kita semua tahu lagu ini. Wong kongene kodi. Lebih keras. Ya mesti kalah. Ku berharap engkau mengerti di hati ini. Hanya asik. Ternyata mereka jawab dari tadi. Ya. Las Vegas.
kami sangat energik di malam hari ini. Di malam Gobiar tahun baru 2023. Baik, sekali lagi saya kembali menyapa, mungkin ada Bapak Ibu yang baru tiba di lapangan berdikari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita sambut penampilan anak-adik kita tercinta dalam sebuah puisi tentang akhir tahun. Kepada putri cantik dari Manbai, saya persilakan untuk berada di atas matras ini. Iya, Nona Ani sedang mempersiapkan instrumen. Baik Bapak Mama, satu informasi dari kami, malam hari ini adalah malam sukacita kita. Buat teman-teman orang muda, kalau ada lagu yang memang sedianya bisa kita ekspresikan goyangan kita di sini, welcome. Ya, jangan terlalu jauh. Tadi Abi minta untuk kita lebih merapat. Ini boleh nih di atas ini tempat yang bersih, kosong sama sekali. Mungkin ada yang paling belakang bisa merapat. Apa kabar stand kuliner? Apa kabar stand kuliner Nagakeo bisa? Iya, kita malam hari ini juga dimanjakan dengan sajian kuliner khas Nagakeo. Ya, perjuangan mereka telah mengharumkan nama Nagakeo bahkan di tingkat nasional ini. Baik, ini menjadi pemicu, menjadi cambuk motivasi untuk semua orang muda Nagakeo. Baik kisah inspiratif yang disampaikan oleh Bung Kasianus maupun karya-karya nyata dari Bapak Ibu pelaku usaha. Ini menjadi cambuk, menjadi motivasi kita untuk menjadi kita semua tuan atas Kota Mbai tercinta, tuan atas kabupaten kita tercinta Nagakeo. Bagaimana Nona Ani? Iya, Nona Ani sedang menaiki tangga menuju ke pentas. Mari kita jemput Ani dengan tepukan tangan yang meriah. Tepukan tangan mana? Inilah puisi akhir tahun. Terbelenggu koloni, kemerdekaan telah direbut antara hidup dan mati. Lantas, apa yang kita banggakan negeri ini? Kini banyak politisi menjual diri puaskan ambisi. Jangan kalian bicara NKRI harga mati, bila akal sehat telah tinggalkan nurani. Jangan gaungkan indahnya hidup bertoleransi bila umat terprovokasi untuk saling membenci. Gonjang-ganjing di tahun politik sungguh menggelitik. Demokrasi ini mestinya terengkuh tenggang rasa susila, bukan demokrasi berkedok topeng-topeng agama yang dengan mudahnya menuding suatu kaum dengan kata kafir. Bukankah kebinekaan negeri ini kaya toleransi? Saudaraku, mimpi kita adalah rakyat Indonesia
masyarakat Nagekeo bisa saling menyapa dengan damai, apapun suku, agama, dan ras yang ada. Wahai saudaraku, waktu terus berjalan, lembaran demi lembaran sudah terisi, coretan demi coretan sudah menghiasi tahun ini. Terkadang tak bermakna dan terkadang pula banyak makna. Semoga di tahun baru 2023 setiap lembarannya punya makna dan manfaat. Salam cinta dan toleransi dari kota kecil kami, Mbai Nagekeo. To'o sama lako semper, to'o jogo waga sama. Cek. Luar biasa. Syair-syair dalam bait puisi menjadi sebuah refleksi terdalam, penuh makna untuk kita. Satu kesatuan yang memiliki Nagekeo kita tercinta, satu kesatuan yang memiliki kota Mbai kita tercinta. Ani luar biasa. Ya, Bapak Ibu, kita semua yang sudah ada di hentian ini, terasa atau tak terasa, rasa-rasanya 1 Januari baru kemarin, 1 Januari 2022. Rasa-rasanya kegelisahan itu baru kemarin. Duka cita itu baru kemarin. Tangisan kegagalan seolah-olah baru saja lewat. Kebahagiaan, kesuksesan yang kita raih di tahun 2022, rasa-rasanya baru lewat dari ruang waktu ini. Tak ada manusia di bawah kolong langit ini yang mampu menghentikan perputaran waktu. Kita hanya bisa berjalan bersama sang waktu. Sebentar lagi, waktu bersama kita akan meninggalkan tahun yang penuh dengan cerita kisah, baik pribadi, dalam keluarga, dalam kelompok, dalam organisasi, apapun yang kita miliki selama tahun 2022. Dan waktu jualan yang akan membawa kita menjemput tahun yang baru dengan sekian misteri dalam langkah tapak kaki kita. Waktu, hari, bulan, dan tahun yang akan kita lalui bersama. Baik adik-adik dari Man Mbai, ya, sudah siap tarian? Sudah? Baik. Sahabat kita menanti adik-adik dari Mbai mempersiapkan semua yang perlu. Deragas, kami minta sekali lagi untuk tampilkan sepentas mempersembahkan sesuatu yang luar biasa untuk kita diunggah pada ini di malam Gebiar Tahun Baru 2023. Ya, sekali lagi. Ya, teman-teman dari Ragas Band sangat mengharap pada kita semua, teman-teman orang muda, Bapak Ibu, mari kita lebih luwes, kita lebih fleksibel. Kita menantikan detik-detik pergantian tahun 2022 menuju 2023.
Ya, kepada Bapak Ibu para pendamping, adik-adik yang membawakan acara, saya lebih bergegas mempersiapkan semua yang perlu. Lalu syukur menuju 2023 yang semakin gembira dan optimis. Wambi Nagekeo bisa. Baik Awi dan teman-teman luar biasa terus menghangatkan suasana kita dalam gebiar tahun baru 2023 di lapangan Berdikari Dalam. Ya, adik-adik dari Manbai, ada depan baik sudah siap? Bisa langsung berdiri. Ya, berikut ini mari kita sambut persembahan dari adik anak kita Sekolah Manbai. Ya, mereka sedang berjalan menuju matras pentas.
Ya, mari kita sambut adik-adik kita dari Bye-Bye dan tepuk tangan yang meriah. Etok kayak abang kakku saya masih obong-obong ini. Iya. Mari kita beri aplaus yang meriah buat adik-adik kita dari Bye-Bye. Sebuah tarian kreasi untuk kita. Hey! Ade nona adu mama pulang kuliah dari Jawa kulit putih rambut lurus suti sama lagi macam dulu nona Ya, bersiap atraksi lomba tari mau. pulang kuliah ke air Jawa kakak mau deket tapi bagaimana lihat deh nona semakin beda. Ade nona sepulang dari Jawa kah macam tambah cantik kah tambah bening sah ciki anak bapak desa bikin hati gelisah kakak rasa tersiksa tiap malam saya gelisah. Aduh bapak desa kes tahu bapakku anak dia pun cantik tuh bikin sama macam mabok arah malam-malam terbayang nonaku bayang-bayang bikin sama makin sayang rasamu terbang melayang. Nona anak kepala desa pulang kuliah ke air Jawa kakak mau deket tapi bagaimana lihat deh nona semakin beda. Ade nona adu mama pulang kuliah dari Jawa kulit putih rambut lurus suti sama lagi macam dulu bukan parfum tapi makin wangi makin kesini nona makin ngeri makin hari nona semakin jadi serasa orang lain suki ada lagi. Nona makan apakah macam orang Korea bukan Suriah tapi pria punya selera Sati salah kekerkah atau salah targetkah memang nona pulang kuliah ke tambah manisa. Ade nona adu mama pulang kuliah dari Jawa kulit putih rambut lurus suti sama lagi macam dulu nona anak kepala desa pulang kuliah ke air Jawa kakak mau deket tapi bagaimana lihat deh nona semakin beda. Ya. Mari kita beri tepukan tangan lagi. Tepuk tangan dulu. Mana tepuk tangannya? Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, berikut ini kita akan saksikan bersama penampilan dari Tapak Suci Ranting MTS Nursada Marapokot. Iya, dengan kostum merah, bis kuning, mereka sedang berjalan menuju ke pentas.
warga ibu kota, tidak sedikit yang berkeluh kesah karena merasa penat menjalani 2022 yang berselimut tantangan. Dalam beberapa momen di tahun ini kita seperti digamblang dalam cobaan yang tidak dapat dipastikan kapan berakhir. Namun kita disadarkan untuk menjadi individu yang tidak boleh kalah oleh keadaan di luar kendali kita. Situasi yang sulit justru menjadi kesempatan bagi kita untuk bangkit. Dan di tanah Nagekeo ini banyak hal yang menjadi kebangkitan dan kebanggaan kita seluruh masyarakat Nagekeo. Salah satunya yang ada di tenda bagian belakang kita. Selamat malam Bapak Ibu, barisan kuliner Nagekeo. Ya, bagi kita yang haus atau mungkin lapar, jangan lupa kita singgah di beberapa stand yang ada di bagian selatan. Ya, 28 menit lepas dari pukul 22 waktu di Kota Mbai saat ini. Iya, adik-adik dari Tapak Suci Ranting MTS Nursyada Marapokot, mari kita sambut mereka dengan tepukan tangan yang meriah. Generasi masa depan Nagekeo. Iya, Bapak Ibu, kita semua, mereka akan menampilkan jurus kipas dari adik-adik Miss Nangadero. Bagaimana jurus kipasnya? Mari sekali lagi kita beri tepukan tangan menyemangati generasi Nagekeo dari Nangadero. Ya, kita saksikan jurus kipas.
luar biasa penampilan Bayang Sari dan Kherina yang merupakan atlet tercinta kita, peraih medali emas dalam Poprov baru-baru ini. Dan selanjutnya kita jemput penampilan jurus regu kipas oleh Bayang Sari, Kherina dan Fajrianti Purnama Sari.
Kalian adik-anak kita, kepiawaian mereka dalam lompat api di malam hari ini. Hanya ada di Gebiar Tahun Baru 2023 Kota Bayi. Wow. Be careful, hati-hati. Wow. Bapak Sekja Masesa dan Bapak PLH Dandim Asesa yang juga sudah berada di atas panggung ini. Mari kita lanjutkan lagi acara kita di malam hari ini. Gebiar Tahun Baru 2023. Teragas Band, kami kembali mempersilakan untuk mempersembahkan lagu terbaik. Ya, saat ini kita sudah berada di menit ke-45 lepas dari pukul 22. Ya. Nona Ami, mungkin dengan satu lagu yang agak merakyat agar bisa membangkitkan adrenalin semangat seluruh warga ibu kota yang hadir di malam hari ini.